Shalom, selamat pagi. Mari kita bangun berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau muji, kami mau ucapkan syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Biar suasana surgawi Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dan Roh Kudus juga urapi semua hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan amin. Satu pujian oleh karena
kesempatan yang kami terima Tuhan sampai detik ini Tuhan itu anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang di rumah-Mu ini Tuhan. Nah, kami tahu Tuhan banyak saudara kami juga Bapak yang tidak bisa hadir Tuhan, berkumpul bersama mungkin Kau di tengah-tengah kami ini Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, Kau lawat satu persatu Tuhan, berikan sukacita, glory di hati mereka Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh menghadapi hari demi hari, setiap hari dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yang sudah hadir di rumah ini Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita mengangkat pujian masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Selama-lamanya ya, nggak pernah berkesudahan saudara. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Yes.
Saudara silakan dulu. Di kesempatan ini boleh saya ceritain. Kapannya sih? Ya saksian. Ya, saya mau ceritakan satu hal saudara, bahwa selama kita hidup saudara ya, ada hal-hal yang mungkin butuh jawaban ya saudara ya. Paling sederhana mungkin ya, contoh kalau kita lihat truk besar itu ya dari mana gitu ya. Itu tanah dari mana gitu ya. Kalau sampai saya tahu kok jawabannya itu tanahnya itu ada satu sumber di suatu tempat di Jakarta ya, itu ada Jakarta. Tanahnya diambil dari sana. Ya, itu saya baru lihat ya, baru dapat jawabannya saudara. Oh ternyata dari sini sumbernya gitu ya. Itu hal-hal yang memuaskan hati kita saudara. Bahwa sesuatu yang kita pertanyakan ada jawabannya saudara. Itu hal yang simpel di dunia ini saudara. Itu sering kita lihat pertanyaan besar ya. Ada yang bertanya-tanya nggak sih sumbernya dari mana gitu? Ada yang tahu? Dari mana? Ini asalnya gitu. Ya kalau dulu saya nekan-nekan itu asalnya dari suatu daerah, pasti nggak jauh dari Jakarta. Gitu. Nah sampai dari Tuhan. Iya tanah dari Tuhan. Tapi tanahnya digali, masih ditutak itu buat reklamasi ya, buat suatu daerah kawasan gitu ya. Kan sering kita berkendara, saya lihat ini dari mana asalnya. Dan intinya bahwa saya mendapatkan jawaban yang sehari-hari itu kayaknya memuaskan hati ya, saudara. Nah, pernah saudara bayangin ya, kita berdoa terus kita dapat jawaban dari Tuhan. Itu sungguh suatu luar biasa buat kita, saudara. Itu mujizat kalau doa kita dijawab ya. Benar sih. Yes ya. Kita doa. Pernah kan orang menanti-nantikan jawaban doa, kok belum ada jawaban. Ya. Di dunia aja sangat menyenangkan hati saya ya, banyak hal pertanyaan yang simple Tuhan kasih lihat. Ternyata di sini gitu. Sumbernya, jawabannya ini gitu. Nah, kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Dia punya Alkitab punya segala sesuatunya saudara. Kita minta, kita dapat jawaban itu sungguh sangat luar biasa buat kita. Mari saudara saya, undang kita berdiri, ketemu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah janji ya. Dan kita akan menerimanya. Jawaban janji firman Tuhan itu saudara. Ya, bisa cepat, bisa lama saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari.
pasti yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Fajar pagi hari selalu ada bagi kami Tuhan, dan selalu janji-Mu selalu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Allah, terima kasih untuk kasih sayang Allah dalam hidup kami, kepedulian Allah dalam hidup kami secara pribadi lepas pribadi. Allah peduli sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami punya Allah yang sangat menyayangi kami, yang secara pribadi Tuhan mengenal kami satu dengan yang lainnya berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini menjadi jawaban atas doa-doa kami dan menjadi terobosan dalam hidup kami, menjadi kekuatan, membangunkan iman, semangat kami Tuhan dalam mengiring kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati dan pimpin firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Tuhan, dari pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara semuanya. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau di gereja jawabnya luar biasa. Ya, kalau di rumah apa kabar? Biasa di luar. Ya kan, kalau di gereja apa kabar? Luar biasa. Kalau di rumah ya baik gitu ya. Sehat. Tapi kalau kita ditanya apa kabar, kita jawab sehat. Itu suatu yang sekarang ini sangat kita cari ya kan. Semua orang ingin sehat sebabnya. Nggak ada yang mau sakit ya. Kita batuk, kita langsung aduh jangan-jangan gua ketepuk deh ya karena COVID kan ya. Ya jadi itu. Tapi jadi kesehatan itu saat ini sangat dibutuhkan banget, dan orang semuanya ingin sehat. Banyak suplemen, orang-orang sampai kalau ada booming bilang pakai jahe merah, pakai temulawak segala macam, bikin empon-empon ya, apa namanya empon-empon ya benar ya. Nah langsung
ada jahe merah, ketemu lawak melangit ya, langsung mahal ya. Kalau ntar orang bilang lagi pakai vitamin C dosis 1000, langsung UC itu habis di supermarket. Nggak boleh orang ngomong apa aja gitu ya. Nah, namanya orang lagi panik ya, orang lagi ketakutan. Jadi begitu ada rekomen suatu merek aja langsung orang nyerbu ya, nggak pikir panjang lagi, bener apa enggak nih, nggak tanya dokter lagi, Robi bener nggak Robi ya ini, nggak Robi lagi, langsung serbu aja ya, serbu aja yang baunya yang untuk kesehatan diserbu, diborong sama orang ya, sampai daiklin juga habis ya. Nah, semuanya saat ini semua orang hidup dalam ketakutan ya, orang dalam apalagi bulan Maret kemarin, dari Maret sampai sekarang. Tapi sekarang lama-lama itu udah mulai agak normal ya, udah mulai agak normal. Tapi dalam bulan Maret itu penuh dengan ketakutan ya. Nah, saat orang ketakutan ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel ya. Bangsa Israel juga pernah mengalami ketakutan. Coba kita baca dulu kitabnya di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Ya. Sampai di sini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya. Nah, orang Israel juga pernah ngalamin ketakutan. Ya, saudara udah tahu dong ceritanya. Ya, waktu Israel dibawa sama Musa keluar dari negeri Mesir. Kemudian Tuhan masih mengeraskan hati Firaun, padahal udah dikasih 10 tulah di negeri Mesir itu, tapi hati Firaun masih nggak kambuhan kayaknya ya. Orang Israel ini kan budak gratis ibarat kata ya, dia nggak mau orang Israel ini keluar dari negerinya. Jadi akhirnya Firaun masih nguber ya. Di dalam ayat 10 katanya, tentara Firaun itu sama Firaunnya sudah dekat. Ya, orang Israel itu menoleh ke belakang, ternyata ada musuh. Sedangkan Israel itu disuruh Tuhan memerintahkan Musa untuk berkemah di pinggir laut, di tepi laut ya. Nah, di depannya laut, di belakangnya musuh ya. Nah, kehidupannya sama, mereka ketakutan. Wajar gak ketakutan? Wajar. Kita aja sama COVID aja ketakutan ya. Kayak mau keluar bekerja, takut kena ya, mau ngapain keluar takut, tapi kalau diem aja di rumah nggak bekerja perut lapar ya, nggak bisa dikompromi nih perutnya. Nah, ini ketakutan ini orang Israel alami. Kalau mereka ketakutan takut dibunuh ya. Nah, mereka ketakutan dan mereka pada saat ketakutan, kalau mereka dikatakan ini lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Pada saat kita ketakutan kemarin itu,
kita ada gak yang berseru kepada Tuhan? Ya, kita semua pasti berseru-seru sama Tuhan ya. Tapi yang ini kan ceritanya bagus ya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bagus ya, setuju gak? Setuju ya, bagus ya. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Tetapi kita nggak tahu nih ngomongnya apa. Ya, berseru-seru kepada Tuhan itu nggak tahu kita orang Israel ini serunya gimana. Tuhan kasih pertolongan gak lu? Gitu kan, itu juga berseru ya. Tapi itu nadanya nada apa? Nada ngancam ya. Berseru juga. Tapi ini kita nggak tahu. Tapi depan perkataannya bagus. Dilihat ayat yang ke-15, katakan 15-nya Pak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, ternyata seruannya itu seruan yang buruk ya, bukan seruan yang Tuhan. Mereka bukan minta dengan mohon pertolongan Tuhan dengan berserah, Tuhan tolonglah kami, kami mau diuber nih, maksudnya dengan berserah sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong kami ya, enggak berserah, enggak memohon pertolongan Tuhan. Mungkin nada seruan dari orang-orang Israel itu nadanya ngancam, nadanya apa ya? Nadanya kayak marah ya, nada marah, nada keluh kesah ya. Mereka berseru tapi nadanya nada gituan ya, bukan nada yang memohon belas kasihan Tuhan, bukan nada yang meninggikan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong saya ya. Makanya ayat ke-15 ini ada ngomong begitu ya. Nah, saat kita mengalami ketakutan, kita memang wajib untuk datang kepada Tuhan ya, berseru kepada Tuhan. Tapi jangan ikuti dengan nada yang marah ya. Jangan berserunya dengan nada marah, dengan nada ngancem, dengan nada keluh kesah. Tapi nada mohon pertolongan Tuhan, minta dan pengampunan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong saya ya. Masalah ini tidak ada manusia yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup ya. Menghilangkan COVID-19 ini adalah hanya Tuhan yang sanggup ya. Tuhan yang sanggup hilangkan di muka bumi ini ya, hanya Tuhan yang sanggup. Nah, kita berseru kepada Tuhan, agungkan Tuhan, bukan dengan nada yang marah ya. Kemudian ayat yang ke-11 katakan, kita lihat ini kita nggak tahu ya nadanya, omongannya apa si orang Israel berseru sama Tuhan. Tapi tadi di ayat yang ke-15 katanya kok ngomongnya begitu gitu ya. Tuhan bilang kan, berarti kan ada yang salah dari perkataan orang-orang Israel seruannya. Nah, ini yang ketahuan ngomong kepada hambanya itu Musa ya. Di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di sini jelas. Dan mereka berkata kepada Musa, nih kalau ngomongkan secara manusia dengan manusia ya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ke-12-nya, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya. Di dalam ayat ke-11 dikatakan si orang Israel ini berseru sama si Musa, ngomong sama Musa, katanya, padahal Musa itu pada saat itu Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Apakah melakukan sesuatu yang jahat atau enggak? Menurut saudara? Melakukan sesuatu yang baik. Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel itu untuk melakukan suatu terobosan, ya enggak? Mereka itu dari tadinya itu budak loh, bukannya jadi nggak ada mereka yang jadi saudagar pedagang kopi atau jadi bos di Mesir. Ya, orang Israel nggak jadi bos, bukannya dari orang-orang kaya yang dipanggil keluar dari Mesir. Mereka itu hanya menjadi budak di Mesir. Ya, ngomongnya begini nih. Apakah kamu tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun?
apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Padahal Musa sedang melakukan suatu pekerjaan terobosan dalam hidupnya orang Israel. Ya, jadi saat orang ketakutan, ternyata orang bisa berpikir negatif. Ya, orang yang punya maksud baik, ya, orang punya maksud baik nih, mau nolong. Tapi karena dia takut, lagi sangat, dia kondisinya dari sangat ketakutan ya, dia punya pikiran negatif. Waduh, Musa jangan-jangan mau celakain gua nih, mau bunuh gua nih, ya, ngadepin gua ke laut, depannya laut, belakangnya orang Mesir, lu mau bunuh gua, mendingan gua mati di Israel katanya gitu ya, mati di Mesir, ada kuburan, ya. Nah, saat orang ketakutan, kita bisa, kita mau introspeksi diri kita ya. Saat kita ketakutan itu bisa aja kita menuduh orang lain, bahkan pemimpin, ya, pemimpin dianggapnya itu jahat, ya, padahal pemimpinnya itu sedang melakukan terobosan dalam hidupnya, ya. Kita jangan ngambil sikapnya orang Israel ya. Nah, di dalam ayat 12 katakan orang Israel keluh kesah, dia bilang katanya, jangan ganggu kami, biar kami bekerja aja sama orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, orang Israel ternyata betah, ya, betah kerja jadi budak daripada jadi hidupnya mengalami terobosan. Ya, adakah kita demen betah dengan kehidupan yang lama kita? Nah, udahlah, gua kerjaannya ini aja lah, cukup gitu. Ada nggak? Ternyata ada loh orang punya prinsip dalam bekerja. Ada orang yang kerja mau jadi kaya, ya kan? Ada orang bekerja, gua kerja mau jadi kaya. Nah, tapi ada juga orang yang kerja hanya untuk mencukupi kebutuhan makan doang, ya. Boro-boro mau menjadi kaya, punya barang-barang di rumah, jangan nggak ngomong kendaraan ya, punya barang-barang di rumah, mau punya baju bagus, enggak, ya. Sebenarnya saya punya pembantu pulang hari ya, dia cerita sama saya gitu ya, kan anak orangnya suka ngobrol. Dia cerita orang tuanya itu sejak dia masih kecil, bapaknya nih khususnya, udah kerja jadi tukang sampah, ya. Udah gitu akhirnya sampai 2 anaknya ikut-ikutan jadi tukang sampah, ya. Jadi bapaknya sama adiknya kerja sama-sama tuh satu grup. Jadi bapaknya ngedorong, anaknya narik ya. Nah, sampai sekarang masih jadi tukang sampah. Berarti kerjanya udah puluhan tahun, dan mereka dia nggak mau ke saya bilang, kenapa sih nggak mau pindah gitu dari kerja tukang sampah? Nggak tahu, bapak udah betah kali. Ya udah betah. Jadi sama nih orang yang hanya berpikir kayak si Israel, betah jadi budak, ya. Tahu nggak gaji tukang sampah? Saya penasaran, apa gajinya jangan-jangan udah UMR kali ya, minimal aja UMR ya. Gajinya berapa? 750.000 sekarang. Sekarang 750.000. Betah kok, betah gitu ya. Padahal cukup gak buat makan sebulan? Dia cuma nama istrinya doang. Cukup gak kira-kira? Nasi ikan teri, masih sama cabai ya. Nah, nggak cukup. Dia sendiri aja nggak cukup buat makan. Ya, dia nggak cukup. Dia mesti ngambil rongsokan segala macam, nyari rongsokan. Tapi betah. Maksud saya, kenapa nggak pindah dari tukang sampah, walaupun nggak background pendidikan yang tinggi, tapi bisa jadi tukang beca atau gitu ya, bahkan atau tukang bajai, ya, nggak pindah ke level yang lebih lagi gitu. Kenapa betah? Ternyata sama ini, ya, banyak ditemuin di Indonesia juga yang orang-orang yang demikian. Tapi ada juga yang punya prinsip, gua ngapain kerja untuk yang kecil, gue kerja maunya hasilnya kalau bisa begitu berhasil gue bisa beli mobil, beli rumah, ya. Ada orang punya prinsip itu. Sebabnya sama aja kok gue kerja sehari 24 jam gue pakai ya untuk bekerja, kecuali kalau gue kerja satu hari bisa 26 jam gitu. Itu baru
maksudnya gue nggak mau lah. Tapi kalau satu hari mau kerja yang nggak ada hasil, yang hasilnya 100.000, untungnya 100.000 dengan hasilnya 10 juta, sama aja satu hari 24 jam. Ya itu prinsip orang, ya kita juga nggak bisa bilang. Nah tapi karena prinsip orang si bapak yang tukang sampah itu begitu, ya kita juga bersyukur ya, nikmatin ya tukang sampah di kampung yang mereka masih mau menjadi tukang sampah. Tapi yang bagian tinggal yang suka dilewati sama tukang sampah yang biasa-biasa gitu, bukan pakaian orange, mesti kasih tips ya, biar dia bisa buat belanja di rumahnya ya. Nah, ternyata banyak orang yang punya prinsip hanya mencari pekerjaan hanya cuman sekedar untuk makan ya. Sama kayak orang Israel ini lebih seneng jadi budak ya. Budak itu tahu gak makannya berapa kali sih sehari? Nggak mungkin, nggak 1 hari 3 kali ya seperti orang normal. Paling juga ini ya, seikhlasnya bosnya kali ya. Kalau bosnya baik mungkin ya saat itu di Mesir. Tapi paling juga sehari sekali ya minimal, kalau nggak mati ya. Atau sehari 2 kali ya. Tapi betah gitu ya. Nah, Musa ini membuat terobosan, ingin memberkat melalui Musa ya. Tuhan ingin memberkati orang Israel keluar dari Mesir melalui Musa, disuruh untuk membawa keluar. Tetapi orang ini bilangnya jangan ganggu kami, biar kami kerja sama orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, lebih baik kerja sama orang Mesir. Jadinya mereka lebih senang dengan kehidupan yang lama yang masih ibarat kata masih miskin, masih terbatas gitu ya. Pada Musa mau buat terobosan, mau melalui Musa mau memberkati, mau mengeluarkan mereka untuk diberkati, untuk diberi, untuk masuk ke dalam negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, ya, untuk mengalami terobosan. Ya, coba kita perhatikan orang Israel ini ya, supaya kita tidak mengambil sikap yang salah seperti orang Israel ya. Kemudian di dalam ayat yang 11 dan 12 ini menceritakan ya, jadi ini adalah perkataan orang Israel yang sedang dalam ketakutan ya. Jadi bagaimana sekarang sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi ketakutan ini? Kita dibaca di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan ya. Itu kata Tuhan. Jadi saat kita mengalami ketakutan ya, saat kondisi ini kan nggak pernah seumur dan seumur saya mungkin dengan saudara juga nggak pernah kan kita ke gereja pakai masker, ya nggak? Pasti kelihatan lipstiknya lah, yang cewek-cewek, ya kan? Nggak pernah kita begini dalam kondisi begini, ya. Tapi kata Tuhan, saat kita menghadapi ketakutan, kata Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan ya. Tapi kita malas untuk melakukannya. Tuhan sudah tulis di sini ya. Saya pernah nonton video YouTube-nya negara apa, Italia sama Brasil sama apa ya, dalam menghadapi COVID ini mereka pada berdoa di jalanan, ya kan? Pernah kan dapat ya, pada berdoa di jalanan. Aduh, ternyata Tuhan mau kita bertobat ya. Mereka itu pada bertobat. Bertobat ini bukan hanya untuk koruptor ya. Katanya dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bertobat ini bukan
mencuri, untuk membunuh doang berlaku ayat ini. Bukan untuk pemerkosa, bukan untuk pencuri, pengedar narkoba, bukan. Tapi maksud saya bukan hanya dia gitu ya, bukan hanya dia, tapi mereka juga ya, mereka juga. Tetapi bukan hanya mereka saja yang perlu, tapi kita juga perlu bertobat. Walaupun kita duduk di gereja baik-baik, tapi pasti ada sesuatu dosa yang tersembunyi di dalam hati ini, kebiasaan buruk yang ada di dalam hidup kita. Kita juga harus bertobat ya. Dengan bertobat katanya, dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan ya. Jadi Tuhan mau kita bertobat ya. Bertobat saya nggak bisa nuduh, kamu harus bertobat ini. Enggak, kita sendiri yang sadar ya, sadar diri. Saya ini harus bertobat apa ya, tobat dalam hal apa. Nah, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa kita harus tinggal tenang? Katanya juga bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam apa namanya? Stay at home ya. Bukan ya. Diam di rumah gitu. Kamu akan diselamatkan dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa kita harus tinggal tenang? Kenapa kita harus tinggal tenang? Karena dengan tinggal tenang kita dapat berdoa ya. Di dalam ayat 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kita buka, dalam tinggal tenang kita dapat berdoa ya. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan saat ngadepin ini, bertobat pertama adalah kita harus bertobat ya. Apalagi ya seperti negara-negara yang Italia sama Brasil dan segala macam yang pernah itu, mereka pada bertobat, mereka pada berdoa di jalanan, mereka berdoa sungguh-sungguh. Ada yang sambil baca Alkitab, ada yang berdoa. Mereka walaupun jaga jarak, pakai masker ya, tapi mereka bertobat. Dan kalau nggak salah Italia udah mulai ini ya, kurvanya ya, udah turun ya. Ya itu karena perbuatan Tuhan. Ya, Tuhan tahu, Tuhan bisa lihat kok mereka bertobat sungguh-sungguh apa enggak, dan Tuhan mau pulihkan. Ya, orang kita rindu kan Indonesia juga dipulihkan. Ya, kita rindu Indonesia dipulihkan. Mungkin kita nggak bisa, ya karena mayoritas di sini bukan yang agama Kristen ya, tapi nggak bisa seperti mereka melakukan doa di tengah-tengah jalan gitu ya. Tapi kita bisa doa di rumah-rumah kita ya, di rumah kita. Nah, kita bacanya 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata dalam tinggal tenang, jangan takut tadi ya. Kan tadi dalam situasi yang takut ya. Kita situasi takut. Saya juga ngalamin ya, begitu anak-anak dimulai diliburkan sekolah, saya baru sadar aja. Waktu awal Maret belum ada, kan udah terdengar ada COVID segala macam yang masuk ke Indonesia, tapi masih nyata ya, kita masih segala macam dah. Tapi begitu udah mulai libur, baru sadar ternyata ini udah bahaya ya, udah ini ya, udah sampai diliburin sekolah gitu ya. Berarti udah lampu apa ya, lampu kuning mau merah kali ya. Nah baru akhirnya karena pembantu saya liburkan juga, saya rumahkan, nggak enak dia soalnya dari rumahnya di Cisauk dekat rumah saya, pindah rumahnya ke daerah Teluk Naga begitu, jadi jauh, mesti naik angkot ya, angkot dan gitu, naik segala macam gitu ya. Nah jadi saya lihat berisi banget nih, jadinya kalau takutnya PDP nih orang nih negatif nih, jadi kan dalam ketakutan bisa negatif. Nah, dapat PDP dia nih, dan saya khawatir sama suami saya yang ada ininya. Udah gitu, ya udahlah, kamu di rumah aja deh, nggak usah. Nanti kalau COVID-nya udah berendah baru ya. Sampai sekarang udah 4 kali teleponin saya. Udah masuk belum sih? Saya udah lampu hijau nih, zona hijau nih. Iya, lu zona hijau tapi naik mikrolet. Ntar ini lagi, udah 4 kali. Udah saya nginep di rumah dah.
tapi Sandy nggak mau ya. Betah dia, soalnya dapat kerjaan dekat rumahnya. Cuman orang Buddha nggak enakan di rumah saya. Iya, dia saya tahu enakan di rumah saya karena kamu kasbon terus bikin pusing sama saya. Udah gitu, sampai mana tuh saya jadi lupa deh. Dan itu akhirnya karena dia saya rumahkan, saya jadi capek ya, ngurus rumah, masak segala macam. Udah gitu stres ngeliatin angka COVID pun naik terus gitu ya. Yang sakit kok tertular naik terus dari segala macam sampai segala macam udah akhirnya. Tapi tetap kita dengan katanya dalam tingkat tenang kamu harus berdoa. Tapi saya bersyukur dengan COVID ini di rumah jadi ada mesbah doa setiap hari ya. Kita ada mesbah doa malam-malam jam 9 malam kita doa. Doanya enggak orang tuanya aja, tapi saya gilir dari Edi dulu, papinya dulu, kemudian si anaknya Brian, Karin, baru saya ini terakhir papinya doa berkat. Nah, tiap malam kita doa. Tapi dari itu karena apa? Karena capek dan khawatir, akhirnya saya drop, imun saya turun ya, drop, saya batuk pilek, udah gitu batuk pilek, tanda-tanda COVID saya baca, nggak ada rasa, makan juga nggak ada rasa, udah gitu hilang penciuman, mati, semuanya lengkap, semuanya lengkap, cuman yang ngebedain saya nggak demam aja, ya, yang saya nggak demam, aduh saya udah kasih ini, saya nggak tahu nih, saya kasih ke Sandy, ini mesin cuci caranya begini-gini, saya mau mengisolasi diri tadinya, udah gitu ini saya kasih petunjuk kan, udah mau mengasingkan diri, saya pikir saya kena COVID apa enggak ya, udah gitu, akhirnya tapi kita tetap doa, tapi kalau lagi lupa mau ngumpul aja nempel gitu ya, tapi saya kasih petunjuk, ya lumayan lah biar dia yang kerjain, kalau nggak kena dia yang kerjain gitu, udah gitu. Akhirnya tetap kita doa, lama-lama Tuhan pulihkan saya. Beberapa hari kemudian saya sehat lagi, segar lagi. Sebabnya kalau saya sakit itu satu yang aneh, Tuhan berkatin saya selalu ya. Saya ini karena pemurahan Tuhan, bukan karena vitamin, karena saya nggak pernah minum vitamin, tapi tubuh saya nggak pernah sakit ya. Tubuh saya ini nggak pernah sakit dari masih kecil sampai yang seingat saya ya nggak pernah sakit ya, cuman mungkin batuk-batuk pernah, batuk pilek, tapi cepat sembuhnya, tapi nggak pernah sakit yang sampai segala macam dah. Nah itu karena berkat Tuhan. Nah tapi begitu lagi COVID saya sakit itu saya ngedrop banget, tapi karena kita doa tiap hari, kita bangun mesbah doa, dan kalau pas lagi saat posisi pernah ya, posisi meninggal dengan posisi yang sembuh hampir sama ya, yang meninggal sama yang sembuh hampir sama. Waktu itu 400, waktu masih 400-an yang meninggal, yang sembuh 400-an juga. Nah terus kita doa udah gitu akhirnya posisi yang meninggal maksudnya ya agak bergerak dikit, tapi yang sembuh banyak ya. Si Karin bilang, mami sekarang yang sembuhnya udah banyak, yang meninggalnya dikit. Iya Karin, Tuhan jawab doa kita, makanya doain terus ya tiap hari agar orang yang sakit itu sehat lagi, ngalami mujizat Tuhan, ngalami kesembuhan, biar mereka dipakai Tuhan untuk jadi saksi Tuhan gitu ya. Tiap hari kami doakan orang yang sakit kena positif corona, biar Tuhan sembuhkan ya. Doa jangan putus-putus dan jangan bosan-bosan. Jadinya kita nggak usah khawatir deh. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau saudara punya masalah apa, bawa terus sama Tuhan, tiap hari doain, ya. Dan kita juga ada beban doa satu untuk keluarga kita. Kita mau doain, kita doain terus. Dan tanda-tandanya udah mulai kelihatan Tuhan mau menjawab doa kita ya. Amen. Nah, karena apa? Karena Tuhan selalu kita mau bawa setiap hari doa ini kepada Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 18 katakan, kita baca Efesus 6 ayat 18.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi kita berdoa itu jangan putus-putus, ya, jangan bosan doakan masalah, umpamanya doakan masalah ini, jangan bosan-bosan sampai ada terobosan, ya, sampai doa kita dijawab. Tuhan pasti menjawab doa kita, ya, Tuhan pasti menjawab. Nah, tapi waktunya Tuhan, ya. Tapi menjawab juga belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Jawabnya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Beda, ya. Pemberian Tuhan itu maksudnya kecuali Tuhan pasti berikan, tapi sesuai dengan rencananya Tuhan, ya. Bukan nggak bisa sama dengan yang kita mau, yang kita inginkan. Kecuali sesuatu yang berkenan kepada Tuhan memang bisa sama, tapi Tuhan pasti jawab doa kita, ya. Nah, kita kembali lagi di dalam tadi Keluaran yang tadi toh, dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kemudian yang terakhirnya 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kira-kira menurut saudara ini perkataan Musa perkataan apa? Hah? Iya, ini perkataan iman. Udah terjadi belum? Belum terjadi, ya. Di depan masih ada laut, ya. Di depannya masih ada laut. Tetapi Musa ngomong, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Jadi untuk mengatasi masalah kita harus berkatakan iman, ya. Berkatakan iman, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ternyata saat Tuhan Yesus datang, ya, saat Tuhan datang, ada sesuatu yang dicari dalam diri saudara dan saya, yaitu Tuhan mencari iman. Masih adakah iman di bumi ini, ya? Itu dicari loh, dicari dalam setiap diri anak-anak Tuhan, ya. Dan harus Tuhan jumpai di dalam diri kita ada iman. Iman itu harus diasah. Dan iman itu harus diasah, dilatih, ya. Sebab firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus diasah. Firman itu harus dilatih terus, ya. Jadi bawa masalah kita ini kepada Tuhan dengan iman, ya. Kita ubah segala masalah, kita bisa ubah masalah itu menjadi berkat dengan perkataan iman, ya. Bangsa Israel belum mengalami air laut terbelah dua, ya. Kita tahu akhirnya kan laut terbelah dua, belum mengalami. Tapi Musa bisa ubah dengan perkataan iman, ya. Kita bisa ubah masalah kita dengan perkataan iman. Kalau tidak bagi dunia saat ini ekonomi semakin susah, ya, semakin susah. Semakin tahun dari zaman dulu kita udah dengar ekonomi saat tahun ini susah, ya. Begitu tahun depan susah, ya, terus, ya. Tapi sekarang ini udah tambah susah. Sebabnya apa? Banyak ribuan orang yang udah dirumahkan, ya enggak? Banyak orang yang udah kehilangan pekerjaan. Data yang orang bagi-bagikan sembako, saya nonton di TV, orang miskin mendadak miskin. Udah mendadak miskin, nyesek banget, ya. Orang mendadak kaya kayak mendadak miskin. Banyak orang yang mendadak miskin loh. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Sedangkan angsur, ada orang yang misalnya juga sih, orang yang gajinya 20 juta kena potongan 50%, tinggal 10 juta, belum angsuran mobil, angsuran rumah, ya. Begitu tinggal berapa duit lagi untuk biaya hidup nggak cukup, ya. Nah, banyak orang
miskin. Bukan dulu ekonomi susah tapi nggak ada yang berita banyak yang mendadak miskin. Tapi tahun ini banyak yang mendadak miskin. Nah, kita dapat berkatakan iman, ya, berkatakan iman, kita ubah keadaan menjadi berkat, ya, dengan memperkatakan iman. Ekonomi mungkin lesu, mungkin bertambah parah, tetapi di dalam Tuhan sang orang yang memperhatikan Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengubah, ya, hidupnya akan tetap diberkati Tuhan, ya. Tidak peduli ekonomi saat ini menjadi lebih parah, tetapi orang yang berharap Tuhan tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Kalian janji Allah, ya. Kita bisa mengubah keadaan ekonomi kita bisa mengubah keadaan masalah keluarga kita, ya. Masalah keluarga kita bisa, mungkin orang tua yang suka berantem, orang tua yang gimana segala macam, ya, kita bisa ubah dengan memperkatakan iman kita, ya. Ubah keadaan, ubah dunia ini juga bisa, ya. Kalau dunia gede banget, ya, mungkin susah kali ya, dunia kita aja deh, dunia kita ya kecil, ya. Coba ubah dunia kita dulu aja, ya. Jangan ubah dunia kegedean, ya. Ubah dunia kita dengan perkatakan iman, sehingga masalah kita ubah menjadi berkat. Ya, banyak orang dalam masalah COVID ini ada yang tambah miskin, jadi miskin. Tapi ada juga orang yang dalam COVID ini jadi kaya, ya. Kayak contohnya Zoom, ya. Mereka kayaknya bertambah triliunan, ya. Temannya dia, aku dengar ceritanya jadi tambah banyak untungnya, omsetnya, ya. Ada orang yang diberkati Tuhan di dalam COVID ini, ya. Tapi banyak yang bertambah miskin. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mau tambah miskin atau diberkati Tuhan? Kita ubah masalah kita jadi berkat dengan perkatakan iman. Amin. Firman Tuhan sampai sini. Kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
sebagai Allah, sumber segala sesuatunya Bapa. Engkau sumber jawaban kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Cihana Tuhan. Ya Tuhan, segala ketakutan, apapun juga ya Bapak, kekhawatiran Tuhan saat ini Tuhan, baik dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Bapak di rumah maupun di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberikan segala sesuatunya Bapak. Ada damai, sukacita, sejahtera daripada Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Bapak. Ada perlindungan Engkau Tuhan buat pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Hanya di dalam nama kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saya katakan amin. Sebelum kita jalankan persembahan, yang bertugas saya mengundang maju ke depan. Nanti Bapak Coy bisa menjalankan kolekte ya. Kita mau tampilkan deklarasi. Bisa ditampilkan deklarasinya di layar dan kita akan deklarasikan bersama-sama. Ya, kita deklarasi dulu baru kita berdoa bersama-sama ya. Mari semuanya kita semua berdiri, kita angkat tinggi-tinggi. Bacakan deklarasi ini 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk menaik jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Kita mau berdoa. Nanti Bapak Dedi bimbing kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami percaya Kau menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ada satu perlindungan yang luar biasa yang Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan. Kau berkati setiap tangan yang memberi dan menerima ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Duduk. Kita akan jalan bersama. Pujian aku diberkati.
firman Tuhan, ada pengumuman dari Bapak kemarin ada ya? Ada ibadah belum? Ya kan, masih dalam ini ya, suasana ya, masih ada PSBB ya, new normal. Ya. Oke, kalau tidak ada pengumuman, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujian sebab Tuhan baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, juga jangan kami bimbang dan ragu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Sampai dengan hari ini Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari mendatang Tuhan tetap memelihara hidup kami Tuhan. Tuhan berkati semua anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Dari yang terkecil Tuhan sampai lansia semuanya Tuhan. Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Jauhkan malapetaka Tuhan. Jauhkan dari segala virus corona COVID ini Tuhan. Tuhan tolong berikan semuanya kesehatan yang baik Tuhan. Panjang umur Tuhan buat anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biar semuanya Tuhan disembuhkan Tuhan. Dan virus corona ini Tuhan cepat pergi Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa Tuhan menolong buat anak Tuhan di tempat ini. Jika ada yang kurangan Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan susah Tuhan hiburkan. Tuhan berkati semua anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi kami semua, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Allah Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.
Kudus, kiranya saudara semua bisa datang kembali. Terima kasih Tuhan.